Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa dari IHSG dan juga 3 saham yang menarik untuk minggu depan tanggal 3 sampai tanggal 7 Februari 2025. Tapi sebelum masuk ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi kalian yang belum join, boleh langsung join saja ya. Karena di Telegram ini kalian akan mendapatkan saham-saham yang menarik setiap harinya seperti menu sore, menu scalping, dan juga ada info yang menarik di sana setiap harinya. Jika tertarik, boleh langsung klik link yang ada di deskripsi dan kalian bisa join secara gratis. Dan juga jangan lupa menonton uploadan terbaru di YouTube Antek Saham yang bisa kalian akses secara gratis maupun yang berbayar. Dari sini, Antek Saham juga memberikannya fasilitas khusus untuk member premium. Ada 6 fasilitas yang kalian dapatkan jika join menjadi member premium. Dan juga cara joinnya ada 2 cara. Kalian bisa join secara gratis maupun secara berbayar. Nah, untuk selanjutnya kalian boleh hubungi saja admin supaya nanti bisa mengetahui cara-cara join ke premium ini. Nah, khusus yang berbayar sekarang lagi ada diskon ya. Diskon 5%. Sebentar saya cari dulu. Nah, kalian bisa mendapatkan potongan sebesar 5% jika mendaftar ke premium sebelum tanggal 9 Februari. Jadi, manfaatkan diskon ini karena Antek Saham jarang-jarang memberikan diskon sebesar 5%. Oke, dari sini juga Antek Saham memberikan pilihan menjadi pelanggan di YouTube Antek Saham. Dengan ini kalian bisa mendapatkan ada 6 benefit dan juga benefit yang lainnya. Karena di pelanggan ini ada 2 level. Untuk level yang pertama di harga 29.000 dan level yang kedua ada di 39.000. Untuk benefitnya boleh langsung kalian dapatkan atau kalian lihat di tombol gabung YouTube Antek Saham ya. Klik saja tombol gabungnya, nah di situ nanti akan tertera benefit yang akan didapatkan. Nah, untuk benefit yang paling menarik yaitu mendapatkan saham-saham menarik ya setiap minggunya dan juga mendapatkan saham pantauan menarik setiap harinya. Dan juga kalian berhak mendapatkan akses ke eksklusif konten dari Antek Saham. Nah, seperti yang ini ya. Nah, yang ini khusus untuk pelanggan. Oke. Untuk info selengkapnya hubungi saja admin melalui WA 0858 1084 8955 atau melalui link yang ada di deskripsi. Nah, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dari mengupdate ya trading plan kita di 2 minggu yang lalu. Untuk saham yang pertama yang saya bagikan di 2 minggu yang lalu ada TBIG. Nah, boleh kita lihat untuk TBIG masih sesuai dengan trading plan kita dan masih di area pembelian ya. Jadi untuk TBIG boleh di hold dan memang jangka waktu untuk TBIG saya bagikan pada video yang pertama yaitu kurang lebih 1-2 bulan. Jadi TBIG masih bisa di hold sampai ke targetnya atau nanti apakah trading plan kita tidak valid dan nanti terkena stop loss. Tapi secara view-nya TBIG harusnya bergerak naik ke target kita di 2200 sampai 2350. Oke, jadi untuk TBIG masih bagus. Lalu saham yang kedua di 2 minggu yang lalu ada MLPL. Untuk MLPL juga di sini terlihat ya sangat bagus, sudah masuk ke area pembelian dan langsung bergerak naik di hari Jumat ya. Dan memang di sini hampir terkena target ya. Target pertama 121 dan high di hari Jumat hanya di 118. Jadi untuk MLPL sudah atau masa bagus ya untuk di hold, dan yang sudah entry seharusnya sudah running profit sebesar 2% ya. Jadi kalian hanya menonton channel YouTube Antek Saham, video-videonya secara gratis, kalian sudah bisa join hampir 2-5% setiap minggunya. Jadi jangan lupa untuk selalu update dan subscribe channel YouTube Antek Saham ini supaya kalian bisa mendapatkan video-video terbaru dari Antek Saham. Oke? Jadi untuk MLPL masih bisa di hold sesuai trading plan kita. Target 121, target 2127 dan stop loss di 101. Lanjut ke saham yang ketiga yang saya bagikan di 2 minggu yang lalu ada MEDC. Nah, untuk MEDC memang kurang bagus ya di sini. Akhirnya terkena stop loss ya di angka 1075 dan memang di hari Jumat berhasil rebound kembali. Cuman karena terkena sentimen negatif, jadi MEDC bergerak turun. Jadi untuk MEDC yang belum cut loss, seharusnya cut loss dulu ya, karena memang ada sentimen global yang negatif pada MEDC. Oke? Jadi ada 2 plan yang masih berjalan dan 1 yang terkena stop loss di 2 minggu yang lalu. Oke, jadi gak apa-apa karena IHSG juga sempat drop ya, hampir 1% lebih, jadi kebanyakan saham-saham sedang turun. Oke, sekarang kita masuk ke analisa dari IHSG dan juga 3 saham yang menarik untuk minggu depan, tanggal 3 sampai tanggal 7 Februari 2025. Yang pertama kita mulai dari IHSG dulu ya tentunya. Kita cek dulu ya bagaimana pergerakan IHSG di sini. Oke.
Nah, terlihat ya di sini kalau IHSG sesuai dengan trading plan kita ya, atau analisa kita di 2 minggu yang lalu, view saya pada IHSG jika break trendline di sini, resist trendline, maka dia akan bergerak naik ke area supply, lalu selama sampai supply ada potensi dia akan bergerak turun, dan boleh kita lihat sesuai dengan analisa kita, IHSG bergerak turun kembali dan tidak mampu breakout area supply. Nah, di sini dia masuk kembali ya ke dalam resist trendline-nya, dan ada kemungkinan IHSG akan bergerak turun kembali ke support trendline yang di bawah ini. Jadi ada potensi dia akan konsolidasi lagi seperti pergerakannya di sini ya. Dia konsolidasi, jadi ada potensi IHSG akan konsolidasi lagi di area ini, turun ke support trendline lalu bergerak naik lagi ke resisten trendline-nya. Jadi ada potensi dia akan bergerak naik turun di area ini, atau jika nanti sudah keluar dari area ini maka dia akan bergerak sideways di area demand yang ini setelah mencapai demand lalu bergerak naik lagi ke area supply-nya. Jadi pergerakan IHSG menurut saya akan lebih cenderung ke sideways dan mulai bergerak mendatar nantinya. Nah, saat-saat seperti ini biasanya dijadikan menjadi sesuatu yang menarik nantinya. Ada kemungkinan asing mulai akan kembali nanti di big banks, dan biasanya akan ada nanti momentum yang bagus untuk bergerak naik. Jadi view saya pada IHSG masih akan bergerak naik, tapi dalam jangka waktu yang pendek ini dia akan minimal dia akan konsolidasi dulu. Dia akan turun ke support ataupun ke area demand, turun ke area ini lalu bergerak naik lagi ke area supply-nya. Jadi kalian boleh pantau area demand ya, area demand 6843 sampai 6933. Jika nanti IHSG sudah mulai masuk ke area ini, maka kalian boleh pantau saham-saham dengan market cap yang besar, karena kemungkinan setelah mencapai area ini, IHSG akan rebound dan penggeraknya akan bergerak naik nantinya. Oke, jadi boleh pantau area demand dan juga area supply pada IHSG. Nah, sekarang kita masuk ke analisa 3 saham yang menarik untuk minggu depan. Yang pertama ada Excel ya. Di sini Excel saya pilih, sebelumnya sudah pernah saya bagikan ya, dan memang trading plan-nya masih berjalan. Dan di sini boleh kita lihat close di hari Jumat masih pas di area average pembelian kita. Jadi Excel masih bisa di entry kembali yang belum punya barang, karena di sini ada sesuatu yang menarik lagi pada Excel. Oke, jadi kita masih menggunakan trading plan sebelumnya, dan memang di sini trading plan-nya belum hit stop loss maupun belum hit targetnya. Di sini sesuai dengan analisa kita sebelumnya, dia akan turun dulu ke area demand lalu bergerak naik kembali. Dari sini untuk Excel secara teknikal masih menarik karena dia bisa bertahan di atas area demand-nya 2220 sampai 2260. Dan di sini jika kita tarik sebuah trendline, nah di sini second trend-nya dia akan harusnya bergerak naik setelah dia break di sini. Dia break, dia koreksi sedikit lalu potensi bergerak naik kembali. Nah, maka dari itu ini alasan saya membagikan Excel kepada teman-teman sekalian supaya nanti bisa cuan di minggu depan. Jika kita lihat secara broker summary-nya harusnya menarik ya untuk Excel ini. Ya, terlihat ya ada akumulasi dari bandar maupun asing. Oke, boleh kita lihat ya. Di hari Jumat ada akumulasi dari YU. 1 minggu terakhir masih sama YU, 2 minggu terakhir masih YU. Jadi dengan ini broker summary pada Excel masih bagus dan berpotensi naik di minggu depan. Tapi untuk Excel ini masih menunggu sentimen-sentimen ya. Jadi pergerakannya mungkin tidak terlalu signifikan sampai nanti ada sentimen positif pada Excel. Terutama nanti merger dengan friend ya. Jadi boleh nanti dipantau tentang berita tersebut. Oke, tapi secara teknikal sudah bagus, overall bagus, karena dia bisa bertahan dari area demand dan menandakan rejection di area demand-nya dan juga sudah break resistance trendline-nya di sini. Jadi dengan ini harusnya Excel bergerak naik ke target kita. Dari sini untuk average pembelian di 2270, target 12390 dan stop loss di 2150. Dengan ini kita akan mendapatkan risk reward ratio 1:1, potensi profit and loss di angka 5,29%. Jika target kedua tercapai di 2450, kita akan mendapatkan profit sampai di angka 7,93%. Jadi risk reward ratio pada Excel ini sangat menarik. Jadi kalian boleh cicil Excel selama di atas area demand-nya. Tapi harus bersabar ya, karena memang pergerakannya tidak terlalu signifikan, cenderung sideways saja, bolak-balik ya di sini. Bolak-balik, lalu nanti bergerak naik. Jadi untuk Excel ini harus lebih bersabar. Oke, jadi boleh manfaatkan entry di area pembelian kita jika ingin entry pada Excel. Oke, lanjut ke saham yang kedua untuk minggu depan ada Gosco Plantation. Oke, di sini boleh kita lihat ya, Gosco masih dalam pergerakan uptrend. Jadi bergerak naik, harga high, harga low, harga high, harga low, dan berpotensi membuat harga high lagi
dan berpotensi bergerak naik dan memberikan kita cuan. Ini menjadi alasan saya membagikan Gosco untuk teman-teman sekalian. Nah, di sini juga sedang di area mendekati area support ralanya. Jadi ada potensi dia akan turun dulu. Turun ke support ralanya lalu bergerak naik. Nah, di sini boleh kita manfaatkan entry di area demand yang ini 104 sampai 108 dan juga di area support ralanya yang di sini. Jadi untuk Gosco alasannya adalah dia akan koreksi dulu ke area demand, lalu kita manfaatkan buy di area demand dengan target sesuai chart ya. Jadi dengan ini ada potensi dia akan koreksi dulu, lalu lanjut bergerak naik. Kenapa dia bergerak naik? Karena masih dalam pergerakan uptrend dan berada di atas area demand-nya. Jadi dengan ini Gosco sangat potensi bergerak naik di minggu depan. Jika kita lihat ya secara broker summary-nya, oke, di 2 minggu terakhir ada distribusi ya dari PD dan memang terlihat ada bar chart merah yang sangat dominan ya di sini. 1 minggu terakhir masih sama ya. Oke, 1 minggu terakhir PD mulai akum kembali dan volumenya memang tidak terlalu besar ya. Jadi boleh diperhatikan nanti untuk entry-nya lebih baik dengan porsi sedikit dulu ya. Oke, di hari Jumat ya tanggal 31 PD mulai akum kembali. Jadi dengan ini seharusnya Gosco akan rebound ya, yang dimana PD sebelumnya jualan, di hari Jumat dia mulai akum kembali dan potensi di markup lagi harganya, sehingga nanti Gosco bergerak naik ke target kita. Oke, dengan alasan tersebut maka boleh kita buatkan trading plan pada Gosco. Di sini saya buatkan average pembelian di 107, lalu target 115 dan stop loss di 100. Dengan ini kita akan mendapatkan risk reward ratio 1:1,14, potensi profit di angka 7,48%, sedangkan potensi loss di angka 6,54%. Jadi potensi profitnya lebih besar. Jika target kedua tercapai, kita akan mendapatkan profit sampai di angka 11,21%. Jadi trading plan atau risk reward ratio pada Gosco ini sangat menarik. Jadi boleh dipantau ya untuk minggu depan. Di sini akan saya buatkan trading plan pada Gosco, area pembeliannya di area demand-nya 104 sampai 109 saja. Cicil di area ini, TP1 1115, TP2 119. Stop loss 100 ya. Oke. Intinya selama di atas area demand maka Gosco harusnya bergerak naik ke target kita. Nah, karena di hari Jumat ada candle merah ya seperti ini, maka ada potensi dia akan turun dulu. Turun ke area demand sini, lalu bergerak naik kembali. Nah, maka dari itu boleh nanti manfaatkan buy di area demand pada saham Gosco ini. Oke, jadi boleh nanti cicil ya di area demand karena areanya cukup lebar, sekitar 5 tick. Jadi kalian boleh average jadi kalian boleh cicil di area tersebut supaya nanti mendapatkan average yang lebih bagus. Oke, lanjut untuk saham yang ketiga yang terakhir yaitu Asri ya. Untuk Asri boleh kita lihat ya di sini. Oh. Nah, yang ini ya, bukan yang tadi, sorry. Ini Asri. Oh, yang tadi saya salah klik ya, yang tadi asli. Ternyata ini Asri ya. Saya juga heran kenapa digocap ya. Maaf. Oke, ini ya Asri Alam Sutra ya, Alam Sutra Realty. Oke, dari sini boleh kita lihat Asri sudah membuat base ya, yang dimana dia drop sebelumnya di sini turun, tapi untuk sekarang dia sudah mulai mendatar dan sideways, dan boleh kita lihat pergerakannya. Setelah mencapai demand dia bergerak naik ke resisten dan setelah mencapai resisten dia bergerak turun. Jadi dengan ini Asri ada potensi bergerak naik lagi karena setelah mencapai demand dia menandakan rejection. Untuk area resisten di area target kita ya. 150 sampai 155 menjadi resisten pada Asri ini. Oke, jadi alasan secara teknikal adalah dia berhasil rebound di area demand dan bergerak naik ke area resisten atau target kita. Dan juga sudah mulai sideways yang menandakan kalau posisi buyer atau bandarnya sudah mulai masuk kembali pada saham Asri ini. Jika kita lihat secara broker summary-nya, nah terlihatnya seperti yang tadi saya katakan kalau bandarnya sudah mulai masuk kembali. Dan tergambar di chart juga harga mulai sideways dan tidak bergerak turun lagi ya, sudah mulai tertahan. Dan juga terlihat di broker summary-nya ZP sudah mulai akum kembali pada saham Asri ini. Kita cek 1 minggu terakhir, oke masih sama ZP mulai akum. Jadi dengan ini Asri sudah mulai menarik kembali karena
Secara teknikal seperti yang tadi sudah mulai sideways dan ada rejection, lalu secara broker summary juga sudah mulai ada akumulasi. Jadi dengan ini ASRI sangat menarik untuk kita entry di minggu depan. Di sini saya buatkan trading plan-nya, average pembelian di 140, target 150 dan stop loss di 131. Untuk risk reward rasionya kita mendapatkan risk reward rasio 1,11 banding 1. Potensi profit di angka 7,14%, sedangkan potensi loss di angka 6,43%. Jadi potensi profit kita lebih besar dari potensi loss-nya. Hampir sama seperti saham Gosco yang tadi ya. Jadi menarik. Untuk target kedua jika tercapai, kita akan mendapatkan profit sampai di angka 10,71%. Jadi kalian boleh pertimbangkan untuk entry pada ASRI ini. Oke, untuk area pembeliannya atau trading plan-nya saya buatkannya di sini. Area pembelian saya buatkan dari angka 137 ya, sampai ke 144. Stop loss di, langsung stop loss ya, TP dulu. 150, TP2, 155. Stop loss di angka, stop lagi. 131, oke. Jadi kalian boleh entry nanti di area pembelian kita, cicil di area pembelian karena ASRI masih potensi untuk koreksi sedikit, lalu bergerak naik ke target kita. Intinya selama di atas area demand 135 sampai 139, maka ASRI akan bergerak naik ke target kita. Oke, kira-kira begitu alasannya. Semoga bermanfaat dan juga jangan lupa join ke premium supaya nanti kita bisa training bareng dan cuan bareng di sana. Dan jangan lupa manfaatkan join secara gratis ke premium bagi yang tidak punya biaya untuk join. Jadi kalian bisa tetap mendapatkan saham-saham menarik dengan secara gratis dan kalian bisa cuan bareng bersama member yang lainnya di sana. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.